Ya Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul salam. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Alaihi Maulid Nabi adalah momen yang tepat untuk mencari berkah dan mengingatkan kita untuk selalu mengamalkan ajarannya. Nabi, Selamat memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan nikmat yang berlimpah bagi kita semua. Ini bulanan gabungan organisasi wanita Kota Dumai, Rabu 25 September 2024. Petiklah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, moga acara berlangsung lancar. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon telepon genggam untuk sementara waktu dan diaktifkan dengan kode metode getar. Atas perhatian terima kasih. Yang terhormat Ibu Leni Gusri Effendi selaku Wakil Ketua 2 GOW Kota Dumai, yang terhormat Ibu Hajah Darmitawati Esos selaku Wakil Ketua 3 GOW Kota Dumai, yang terhormat Ketua-Ketua Bidang Pengurus GOW Kota Dumai, yang kami hormati ibu-ibu dari unsur Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ustazah Hajah Hasnati, yang kami hormati ibu-ibu ketua organisasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati seluruh hadirin undangan yang kami banggakan. Puji syukur marilah bersama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini di acara pertemuan rutin bulanan dan arisan bulanan gabungan organisasi wanita Kota Dumai, Rabu 25 September 2024 dimulai. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Timah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسيجزي الله الشاكرين.
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian ceramah agama tentang meneladani sifat Rasulullah SAW kepada Ustazah Hasnati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu cantik? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh saya bantu sedikit? Boleh. Daun kemangi di dalam peti. Suai. Kenal dengan daun kemangi, Bu? Kenal. Untuk apa, Bu? Jalan. Alhamdulillah, ya. Semua kita ini suka lakukan ya. Daun kemangi di dalam peti. Dimakan hangat-hangat. Saya ulangi salam sekali lagi biar penuh semangat. Suai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum kenal dengan Ustazah? Ada yang belum kenal mudah-mudahan, Bu. Ibu ingat waktu tanggal 17 Agustus, Bu? Siapa yang tampil fashion show yang mencari merdeka? Bertepuk tangan dengan buku ya, Bu ya. Tapi sayang, apa sayangnya, Bu? Tidak dapat juara. Alhamdulillah. Kami sedangkan sampai muda-muda lagi ya, Bu ya. Yang kita cari bukan juara aja, yang penting Tim partisipasi. bisa memberi semangat kepada Yang muda-muda. yang pasti. Ya, padahal ibu yang punya tuan, Bu. Ya, jadi perlu ibu perkenalkan juga. Mungkin sebagian kemarin ada yang bertanya ibu di mana tinggal. Iya. Ada yang berkenalan, ya. Nama ibu kalau di bapak ibu dulu kan ibu terus pengantin ibu Mega terkenal. Ibu ya waktu muda. Nah, jadi nama sebenarnya adalah Ibu Hasnati. Nanti ibu baca hajahnya marah nama dedek nanti. Tidak ada hajah-hajahnya nama dedek ya, Bu ya. Jadi ibu semenjak tahun 1991 dan menjadi mualirah di Kota Dumai sampai sekarang ibu ya, alhamdulillah. Di samping ibu berceramah, ibu juga mengajarkan taksim diminta oleh Ibu Mas Taklim. Pertama ibu buka takwa, alhamdulillah ada 40 lebih ibu ya dibuat dua grup. Ibu-ibu semuanya ya, 50 ke atas. Kemudian ada yang minta di Majelis Taklim Muhammadiyah Al-Taqim. Ada lagi yang minta karena dia belajar takwa yang bawahnya ke Majelis Taklim ya. Alhamdulillah Bu ya. Dulu saya mengajar anak
mengaji. Wah, saya seganlah karena lawan saya mudah-mudahan saya banyak salah, jangan. Ya, malu dengan manusia atau ya malu dengan Allah. Malu dengan Allah kita ya. Rupanya di takwa itu semuanya salah. Baca Fatihah aja satu ayat itu salah semua. Jadi tak ada malunya. Sama-sama salah semua ibu. Alhamdulillah sudah berjalan hampir setahun, sudah banyak perubahan. Ibu-ibu sudah pandai baca ayat Al-Quran dan Fatihah sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ibu, itu saja perkenalan. Ya, saya di samping berceramah itulah juga mengajarkan fardu kifayah. Itu penting juga kita tahu fardu kifayah, ibu. Kenapa? Karena kalau keluarga kita yang meninggal tidak mungkin orang lain yang memandikan jenazahnya. Kenapa? Karena setiap jenazah itu pasti ada airnya. Namanya jenazah yang sudah meninggal mungkin sebelumnya sakit ya. Jadi jangan sampai nanti menjadi limbah di belakang. Jadi kalau dapat setiap kita ini ada yang memandikan jenazah. Jadi ibu juga diundang cara memandikan jenazah sesuai dengan bagaimana cara Rasulullah mengajarkannya dengan sunnah Rasul. Saja bu, baik kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Apa nikmat Allah kepada kita? Terutama sekali nikmat iman. Betul bu? Yang kedua nikmat apa bu? Kesehatan. Dua-dua ini sangat perlu. Kalau nikmat iman tidak ada, dicabut oleh Allah, mungkin kita akan hadir di sini. Ya bu? Itu juga kalau kesehatan. Kalau ada yang terasa sakit, ya bu, malas datang di sini. Jadi alhamdulillah kita hadir bersama-sama di gedung yang sangat mewah ini di Gedung Pendopo dalam rangka bersilaturahmi. Itulah yang utama sekali kan bu. Karena kata Rasulullah, la dakhala jannah al-qati', tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahmi. Di sini kita berpahala. Ya, kita menjalin silaturahmi. Yang sudah putus lama ini bisa bersambung. Orang yang paling dicintai oleh Allah, tahu bu? Siapa bu? Yaitu orang yang suka bersilaturahmi. Jadi jangan pula barengi dengan dosa-dosa maksiat. Ya, kita bersilaturahmi nampak selendang kawan tak sesuai dengan bajunya. Bu, tengoklah. Ibu tu lain pula bajunya, lain selendangnya. Tak masuk dia bu. Apa namanya tu bu? Riba. Jangan anggap sepele. Jadi kita sudah menjadi silaturahmi. Jadi akhirnya hilang pahala kita. Lalu kata Allah, orang yang rajin bersilaturahmi ini adalah termasuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang rajin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Yang jelas silaturahmi adalah perintah Allah. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang rajin ya bersilaturahmi, ya dia namanya orang yang bertakwa. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, dikenal
keluarkan dari segala kesempitan. Bermacam-macam kesempitan ini yang ada pada diri kita itu. Ada sempit duit, ya. Kadang banyak ini ada sempit hati. Ya, kita bawa lah untuk bersilaturahmi. Jangan kita malas-malas. Itulah tujuan agama kita. Ya, kebetulan pada bulan ini pas Ibu hari Maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya Bu? Ya, hukumnya tidaklah wajib Bu, ya, harus saja. Tapi dalam rangka bersilaturahmi kita akan mendapatkan pahala. Kita mengkaji tentang akhlak daripada Rasulullah, ya Bu. Lalu kita amalkan bagaimana akhlak Rasulullah tersebut. Itu yang kita kaji sekarang. Lalu kita mendapat pahala. Jadi namanya kita tadi Maulid itu tidak harus saja menjadi berpahala, ya. Jadi mari kita hindari di dalam menjalin silaturahmi ini, hindari segala yang membawa kepada dosa, ya Bu. Pancingan kadang-kadang banyak, ya. Mudah-mudahan ngobrol biasa. Nasihat itu ini, itu dah bahannya, ya Bu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, tadinya kita akan mengkaji tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya Bu, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu, kata Allah. Ini sudah Allah yang memuji Rasulullah, ya, di dalam Al-Quran, bahwa yang akan dicontoh pribadinya itu adalah Rasulullah. Untuk siapa? Untuk kamu. Kamu siapa? Ya, kita yang hadir, ya Bu, ya. Kalau mengaku kita orang yang beriman kepada Allah, mari kita contoh dan tauladani bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW. Kemudian diiringi dengan hadis lagi Bu. Ini Al-Quran tadi yang berkata. Ayatnya adalah ayat muhakamat, ayat yang jelas Bu, tidak perlu lagi pencerahannya ke hadis. Kemudian disambung oleh hadis. Siapa yang merawikan hadis tersebut? Yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Bu kenal dengan Abu Hurairah? Sering dengar ya Bu? Wajahnya tak kenal. Ada yang tahu apa arti Abu Hurairah Bu? Ada yang tahu? Ibu-ibu yang hadir ini senang tak memelihara kucing? Senang ya. Siapa yang ada kucingnya Bu? Tunjuk. Itu kalau ibu senang memelihara kucing, zaman dahulu digelari ibu kalau perempuan Ummu Hurairah. Ibu kucing. Ya, itu banyak ibu kucing saya tengok Bu. Digendong macam kali kan. Pakai anak dua ada di dalam. Ya nak, makan ya nak. Dan seperti anaknya kucing. Boleh itu boleh. Kita berbuat baik ini kan bukan untuk manusia saja. Ya kan Bu? Sama binatang pun kita harus berbuat baik. Itulah namanya akhlak. Rasulullah juga pecinta kucing. Pernah suatu waktu Rasulullah mau pergi. Rupanya serupanya yang kelihatan bahu tua Bu, ya.
hadis sahih ya. Sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad. Kata Allah yang berkata yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Jadi berarti manusia ini banyak tidak berakhlak. Kalau di zaman Rasulullah ya, waktu itu zamannya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, apa nama zamannya Bu? Nama apa Bu? Zaman jahiliyah Bu ya. Apa arti jahiliyah? Zaman kebodohan. Karena seruan mendatang di waktu itu. Zaman dulu biasa saja Bu ya. Ya kawini ibunya biasa. Si bapak kawin dengan anaknya biasa. Kenapa belum turun lagi ya kitab suci Al-Quran? Tapi setelah turun kitab suci Al-Quran, apakah masih ada juga orang yang berbuat seperti itu Bu? Ada ya. Tapi namanya bukan jahiliyah zaman dahulu ini lagi jahiliyah modern. Jadi berarti orang tersebut tidak memanfaatkan kitab suci Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Hajj Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kata Allah ya. Apa artinya? Dzalikal kitabu, itu kitab Al-Quran. Itu kitab itu di dalam Al-Quran maksudnya kitab Al-Quran ya. Dzalikal kitab, itu kitab la raiba fihi, tidak ragu lagi padanya. Apanya tidak ragu? Kebenarannya. Kalau masih ada yang ragu-ragu, belum sah Islamnya lagi Bu. Masih ragu-ragu dengan Al-Quran. Orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran berarti dia masih ragu dengan kebenaran Al-Quran. Dan Allah sudah nyatakan la raiba fihi, tidak ragu lagi kita akan kebenarannya. Kenapa? Karena itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Di mana diterima oleh Rasulullah Bu yang pertama sekali turunnya ayat suci Al-Quran di mana Bu? Di Gua Hira Bu. Surat apa Bu? Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan. Siapa yang menjadikannya? Ya sungguh Allah menjadikan. Baca. Makanya kita wajib membaca Al-Quran supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita tinggalkan. Makanya kita wajib belajar Bu. Karena bacaan Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kerbau baca kelbau baca. Ya kerbau baca kelbau. Orang paham bahwa itu kerbau. Tapi kalau bahasa Arab jauh bedanya Bu. Umpamanya salah sedikit aja Bu. Apa salahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam surat apa Bu? Surat apa Bu? Al-Fatihah. Apa artinya? Kepada Engkau kami menyembah ya Allah
Nah, yang kedua dibaca iya, kadang kita tak sadar bu, ya. Iya yang pertama, iya yang kedua, itu sudah berbeda juga. Apa artinya kadang baca? Iya artinya adalah matahari. Nah, pada matahari aku menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Bu, sudah berubah itu keyakinan kita jadinya, ya. Karena sama malaikat nanti di akhirat, kenapa kamu menyembah matahari? Saya tak tahu selama ini enggak. Apakah tidak ada yang mengajar kamu? Ada, tapi saya malas. Nah, saya segan. Kadang ini kadang-kadang kita udah di atas 50 ini mampu dengan yang mudah-mudah. Segan belajar. Nah, itu adalah namanya hasutan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini kan pantang ya kawan ya. Tak bisa beri malulah. Akhirnya kita tak mau belajar. Di alhamdulillah murid ustazah ya tak ada malu-malunya lagi. Karena selalu dinasihati. Ya, selagi kita belajar Al-Quran, selagi kita belajar, ya walaupun tidak dapat namanya kita ini kadang-kadang ya dah tua ini penangkapan tak sama lagi dengan yang muda ya. Dah kamu di dalam ihdinas siratal mustaqim. Dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, baca itu. Bagi tunjukkan kuatnya. Lama baru dapat berubah. Karena ada kebiasaan di dalam kami. Apa kita berdosa? Ya? Tidak. Kenapa tak berdosa? Karena kita dalam belajar. Tempat dapat pahala. Berapa pahalanya? Yaitu dua kebaikan dapat. Tapi kalau tidak belajar sama sekali, kita salah. Apa yang dapat dosa. Karena tak belajar. Begitu juga salat. Rukun salat itu yang wajib kita baca salah satunya adalah Al-Fatihah. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut kita tak ada salah kan Bu? Karena tak belajar. Ya. Artinya kepada mereka kami menyembah. Kepada mereka kami minta tolong. Siapa mereka itu? Ya. Karena Allah cuma satu. Kenapa itu artinya? Karena dunia itu panjangkan. Kenapa dipanjangkan dunia? Dengan mereka dia. Wow jamak namanya. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu caranya. Banyak. Dalam satu ayat itu ya, dalam 4 kali sebenarnya. Itu jangan cakap orang bilang. Ya. Ini keteladanan Rasulullah juga. Ini Rasulullah dia baca Fatihah itu fasih. Ya, ini yang kita tiru. Rasulullah tidak ada lagi. Ya. Ada ya para ustazah, para ahli ulama yang qari dan qari'ah. Ini jangan bu asal belajar saja. Dan ada yang tidak berasal dari qari yang mengajar juga. Jadi belajarlah kepada orang yang ahlinya yang sudah qari'ah. Ya, jadi baca alhamdulillah ya. Ini saja paham ni alhamdulillah ya. Ya bu, a'udzu billah. Banyak yang baca a'udzu billah, bukan a'u. Tidak begitu artinya lagi Bu. Begitulah bahasa Arab ini, ya, Bu. Salah mengucapkan huruf yang menjadinya salah artinya. Maka dari itu wajib kita belajar membaca Al-Quran. Tak dapat macam mana tu Bu, tak dapat ya. Lepas tuntutan Allah. Karena kita belajar. Ya Bu, kita mau belajar. Yang salah yang tidak mau belajar. Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu adalah diutus ke Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Yang menyempurnakan akhlak. Ibu,
Sekarang ini sudah banyak yang menyampaikan dakwah, Bu. Banyak para ustaz, asatidz, ustazah, ulama-ulama yang menyampaikan kaji. Ya, tidak ada alasan lagi tidak sampai keterangan sama kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tahu ibu siapa itu Sayyidina Husain bin Abi Thalib? Adalah cucu dari Rasulullah. Dia dua cucunya, Bu. Pertama Husain, yang kedua Hasan. Jadi si Husain bertanya, apa katanya kepada orang tuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wahai ayahku, aku ingin tahu apa saja akhlak daripada Rasulullah. Nenekku, apa kakekku ya, nah, katanya. Kalau kita sekarang kakek namanya ya. Lalu Sayyidina Ali menjawab, wahai anakku, sebenarnya akhlak kakekku semuanya ada dalam Al-Quran. Pernah juga sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ma huwa akhlaqu Rasulullah? Ya Aisyah, kata sahabat, apa dianya akhlak Rasulullah itu? Ya Aisyah. Apa kata Aisyah? Huwa Al-Quran. Baca aja Al-Quran, amalkan apa yang di dalamnya. Saya bacanya pandai tapi tidak tahu artinya. Sekarang kan sudah banyak Al-Quran yang ya. Bahkan Al-Quran itu ada yang bahasa Latinnya langsung. Belajar bahasa Arabnya ada Latinnya, ada terjemahnya, ada keterangannya, ada tajwidnya. Dan dulu waktu saya belajar itu, Bu, ya, nah ada itu Al-Quran seperti itu, Bu. Kemana saya mencari ilmu, Bu? Jauh berjalan kaki 7 kilo, berjalan kaki itu. Kalau dikira-kira dari segi ke Kijin, jalan kaki. Kalau di kampung-kampungan gitu ya, Bu. Orang susah. Dan ada rayon-rayon dunia ini waktu itu. Kita maunya pingin ngaji. Itu pun tidak ada disuruh orang tua. Ya, pulang sekolah, jajan itu sengaja tidak saya belanjakan, Bu. Jajan cuma ya kalau dibelanjakan mungkin 2 buah goreng lah. Kami pergilah jalan kaki. Jajan tadi kami belikan rokok untuk guru kami supaya berkah. Dia nak gaji, ya, dia rokok. Kami belikan rokok karena kami kumpul amplop. Dia nak minta, tidak dikasih apa. 7 tahun namanya. Selama saya sekolah tawani para bek, ya di Bukit Tinggi, Bu. Selama itu pula saya menuntut makhluk dan ulum. Alhamdulillah, makanya anak saya berhasil sampai ke juara provinsi Riau tahun 1996 tingkat anak-anak. Setelah dewasa saya mungkin untuk provinsi Riau. Alhamdulillah. Dia sudah menaikkan nama kota Denai di waktu semenjak wali kotanya Pak Suas salah ya. Juga Pak Faisal juga sempat dia ikut kemarin. Tapi sekarang sudah jadi juri, dia pelatihan juri lagi. Namanya Mega. Itulah akhlak daripada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran dengan sesempurnanya. Ya, nak masuk ke otak saya lagi macam-mana nih arti masing-masing huruf ini. Nah, harus kita pelajari betul. Ya, itu di bawah baca, ada bacanya. Nah, saya juga memang murid saya memberikan Al-Quran Al-Aqwa namanya. Mana yang mau ya saya suruh beli ya, murah saja ya, itulah caranya supaya cepat pandai. Jadi dijawab oleh Sayyidina Ali kepada anaknya. Apa jawabnya? Akhlak Rasulullah itu banyak, tapi ialah ayah sampaikan beberapa saja, yang penting itu saja. Yang pertama adalah daimul bisri. Daimul bisri. Rasulullah itu senang dia menyenangkan hati orang. Itu sifatnya, Bu.
Ibu kalau orang cemberut senang hati ibu, Bu? Tidak. Nah, ibu bertamu di rumah orang rumahnya ya, orangnya kaya, segala apa saja makanan ada di rumahnya, ya dari buah-buahan, buah apel, anggur, apalagi pisang, lengkap semuanya. Tidak makanan yang lain karena dia orang kaya. Tapi tak kala dia kita masuk, ya mukanya masam aja dengan kita. Kan ada juga seperti itu ya Bu. Iya. Nah, apalagi penampilan kita tidak sama dengan dia. Bu. Nah, ada di sini tapi mukanya lain. Nah, pergilah ibu ke rumah orang yang biasa saja Bu. Ya, yang disajikannya hanya air putih. Nah, dia susah hidupnya Bu, tak terlebih gula, tak terlebih teh. Nah, setelah itu singkong rebus. Ya Bu. Nah, tapi layanannya bukan main Bu, silakan masuk Bu, makan Bu, padanya. Diiringi Bu, sama-sama ngobrol. Yang kaya tadi lah, disuruhnya kita makannya dia duduk jauh-jauh dari mana. Nah, itu satu ini, ya, dari temani kita duduk, ditanya macam. Mana yang senang Bu? Ini minum air putih. Nah, iyalah kita makan singkong ya Bu, ya, daripada makan keju. Kita juga belajar mungkin ya Bu ya, senang makan singkong karena dah biasa makan keju ini. Nah, enak pula singkong dulu. Sekarang kan banyak di TikTok di mana-mana ya, belajar buat kue. Kita coba kue-kue tradisional itu yang enak. Begitu. Jadi Rasulullah itu paling senang dia menyenangkan hati orang. Padahal Rasulullah itu seorang yang mulia di sisi Allah. Dan pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Coba. Dia suka menyenangkan hati orang. Jadi kalau ibu senang melihat orang yang begitu, itu kita pun harus berbuat seperti itu kepada orang. Nah, ya Bu, itu pelajaran. Ya, itu jadi pelajaran bagi kita. Kita senang berbuat orang ya, baik. Jadi kita pun harus juga pandai berbuat baik, menyenangkan hati orang. Itulah satu sifat daripada Rasulullah SAW. Apalagi di rumah tangga sendiri, suami istri, sering dicontohkan oleh Ustaz. Ya, apa katanya? Dia buat sambal istrinya. Kebetulan sambalnya itu keasinan. Nah, ya Bu. Jadi tanya oleh istrinya, gimana Bang? Itu contohnya ya. Enak tak sambal? Kalau suami yang tidak suka menyenangkan hati istri, apa yang sambal keasinan? Wah, kamu bodoh sekali masak. Yang pintar orang tua saya lagi. Bisa aja seperti itu ya. Senang hati kita kalau dapat suami seperti itu. Tidak. Ya. Itulah kadang-kadang kita tercekat perasaan kita wanita ini. Sudah capek di dapur, kita tepat lagi. Nah, ya Bu, kadang-kadang tanpa bertanya, makannya tuh, ada juga seperti itu Bu. Dipulang aja. Mana apa ini? Sambal buat. Saya kan banyak kasih belanja, macam-macam dikata-kata istrinya. Untunglah suami kita kan ini Bu ya. Suami seperti itu Bu. Ya, apa kita minta cerai Bu? Hah? Jangan minta cerai Bu ya. Ya, kita minta kepada Allah itu adalah ujian kepada kita. Setiap kita ini diuji oleh Allah. Ya, kalau mendapatkan suami seperti Rasulullah memang susah dulu. Contoh bagaimana kesabaran Rasulullah menyenangkan istrinya. Pada suatu malam, ya Bu, Rasulullah terlambat pulang. Ya, mungkin berdakwah ke rumah, ditengoknya rumah itu, ya, dimasuki berdakwah di situ bersama sahabat, ya, lalu dia terlambat pulang. Jadi begitu dia pulang, pintu sudah tertutup. Ya Bu, ditutup oleh suami istrinya Siti Aisyah.
Kebetulan pas Rasulullah pulang, dia ketuk pintu. Ketuknya karena Bu ya setengah-setengah kan sekedar dengar tek 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 tek. Dan juga menjawab. Nah, yang kedua tek 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 tidak kuat. Kalau suami kita mungkin dia yang kedua kali tidak juga yang dikubur ini. Tidak lah, woi, bangun. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi Rasulullah tidak. Sudah 3 kali diketuknya, ya. Apa yang terjadi Bu? Dia memanggil itu pun dengan panggilan sayang. Ya, Humaira, bukakan pintu. Nah, itu contohnya ya. Ya, kalau sekarang ini ya sayangku buka pintu. Oke, saya sayang sekarang ya. Mudah-mudahan. Tapi Rasulullah sabar. Bagaimana? Rasulullah tidurlah di bawah pintu tadi sampai pagi. Sampai pagi dia tidur. Pas dia Aisyah terbangun, dilihatnya Rasulullah sedang tidur nyenyak di luar. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini? Betapa menyesalnya dia karena tertidur. Nah, begitulah pribadi Rasulullah, suka menyenangkan istrinya sendiri. Ya Bu, jadi ya rumah tangganya dulu dibuatnya senang. Lalu itu kita kadang-kadang ke orang lain kita bisa berkata rumah tangga sendiri marah-marah. Ada juga seperti itu. Tapi ibu yang lagi insya Allah tidak ada karena rajin mendengarkan pengajian. Amin. Tapi di sini baik semuanya. Baik semuanya. Soleh sama Itu semua. pribadi Rasulullah. Yang pertama itu suka menyenangkan hati orang. Nah, Amin. nah itu ya. Kemudian yang kedua sah khuluq. Apa kata Sayyidina Ali? Kakeknya itu punya akhlak yang paling bagus sekali. Nah, akhlaknya paling bagus sekali. Sama orang jahat pun dia berakhlak. Nah, Ibu, kita kalau orang jahat bagaimana? Kita kadang-kadang tak sabar ya, kita balas lagi dengan jahat. Tak tegurnya kita, tak tegur lagi ya. Nah, itu balas pantun namanya tegur sabar. Nah, kita dengan Tak mau dia negur kita tegur. tapi kalau Rasulullah tidak Bu. Bagaimana Rasulullah? Sama orang non-Muslim pun. Nah, itu sama Rasulullah kan orang Yahudi. Nah, sama itu yang bergaulnya ya. Yang mana Rasulullah itu kan selalu berjalan kalau di tanah Mekah itu ya kan negaranya itu kan bukit-bukit Bu. Ibu pernah ke mana Bu? Ke bukit. Rasulullah jalan di bawah. Ya sedikit-sedikit ya Bu ya. Bisa kita makan 5 menit lagi nih Bu. Nah, jadi berjalanlah Rasulullah itu. Sudah itu datanglah seorang laki-laki berjalan di atas bukit. Ya, apa yang terjadi Bu? Dimudahkannya Rasulullah. Setiap Rasulullah lewat intai terus. Itu memang ada Bu di hadis Rasulullah. Setiap lewat intai terus dimudahin. Yang marah karena Rasulullah membawa agama baru katanya. Islam. Jadi Rasulullah balas dengan apa Bu? Bukan dengan senyum. Senyum ya Bu. Dimudahin senyum dua bayangkan. Kita aja Bu menudah orang kena kesibaran juga ya marah. Nak tengok orang dekat awakku. Dia semua sengaja berdebat-debat di atas kepalanya membayangkan. Senyum Rasulullah. Karena Rasulullah menganggap orang itu tidak tahu. Ya, dia tidak berilmu. Pada suatu hari tidak ada orang itu lagi Bu. Mana langganan ente tidak ada lagi yang undangan. Mana ya? Dicari oleh Rasulullah. Tak ketemu. Lalu ditanyakan kepada seseorang, ada menampak ada orang yang selalu berdiri sana.
Kemudian apa katanya kepada Siti Aisyah? Ya Humairah, ada apa makanan yang ada sekarang? Apa kata Siti Aisyah? Ya, kita punya sepotong roti buat kita makan siang. Itulah kira-kira ya. Kalau orang Arab ini kan makanannya roti, karena seperti kita. Apa kata Rasulullah? Kita niat puasa aja lah hari ini. Puasa sunat. Lalu, boleh. Walaupun tidak berniat, kalau puasa sunat boleh bu. Niatnya kalau sebelum siang jam 11 ya, siang sampai jam 12 boleh niat itu. Lalu Rasulullah disuruh oleh Siti Aisyah membungkus roti itu tadi dan dibawa ke tempat yang susah mudah lagi. Ya, apa kata Rasulullah ketuk pintu? Bolehkah kita minta assalamualaikum kepada orang Muslim bu? Tidak, ya kita jaga ya bu. Assalamualaikum, selamat kalau kamu ya tak selamat menurut agama kita ya bu. Diketuk pintu. Siapa? Kata yang sakit tadi. Saya Muhammad katanya. Waduh pucat ya. Terus makan pintu. Bukakannya pintu ya. Tengoknya bawa roti ya. Untuk sakit ya. Nah kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, malu bukan main ya. Nah lalu dilakukannya Rasulullah, siapa ada kisah ada sahabat aku. Karena akhlak terbaik yang tertingkat dengan Islam. Bagaimana sekarang bu? Kita tidak mencerminkan di Islam kita. Yang suka marah-marah, suka mengundi, suka mengadu domba, suka membenci, tidak boleh. Ya, walaupun kita namanya keturunan Rasulullah, itu salah. Ulama, hadis segala macam salah. Kenapa salah? Sedangkan Rasulullah saja, ya pernah berkata, walaupun anak saya Siti Fatimah ini mencuri, saya sendiri akan memotong katanya Rasulullah. Ya anak kandungnya sendiri, ya bu, semakin dekat dengan dia, makin dekat dengan dia. Kalau mencuri, itu kebebasan salah. Kalau dia orang Arab itu, ya orang yang mencuri itu hukumannya potong tangan. Besar kalau takau aidiyahum. Tapi kalau orang mencuri, ya maka potong tangannya. Itu di Indonesia kan tak berlaku. Ya, mana lah itu ya, masuk penjara, berat, itu ya. Kalau hukum mati, gitulah ini keras. Jadi begitulah kebaikan dari akhlak Rasulullah. Apalagi sesama Islam. Ya, wajib kita berbuat baik kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu kasih kepada saudaramu sebagaimana kasih kepada diri sendiri. Itu kan Rasulullah. Jadi itulah contoh-contoh ibadah kita. Kalau ditebarkan banyak contoh-contoh ya bu, bagaimana sikap Rasulullah ya dia dalam berdakwah mau menyelamatkan bendanya ya, sekarang bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah. Ini akhlak kepada manusia baru belum lagi kepada Allah, belum kita uraikan lagi panjang ceritanya. Ya karena waktu sudah habis ya bu. Marilah kita tutup saja ya bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikitnya dapat menjadinya info ya, dan perlindungan rumah dan ibu berniat merubah sikap yang salah selama ini. Amin. Ya Allah. Amin. Setelah kita mulai dengan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini Allah turunkan berkah kepada kita. Ya, mana yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Ya Allah ya. Yang lagi berusaha dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang berhijab Allah kabulkan. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas dan istiqamah. Ya. Moga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, ya, terutama sekali daerah Gaza, mudah-mudahan mereka itu kuat dan sabar menghadapi peperangan yang telah dilakukan oleh Israel. Mana yang sudah meninggal dunia itu, mudah-mudahan meninggal itu dalam keadaan syahid. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. وارحمنا كما ربيانا صغارا. وارحمنا كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتأمين تقصيرنا. يا الله يا